Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-9 materi fungsi. Pada materi fungsi ini kita akan mempelajari tentang ada fungsi dan grafiknya, lalu ada operasi pada fungsi, dan yang ketiga ada fungsi trigonometri. Selanjutnya, fungsi sendiri didefinisikan sebagai sebuah fungsi f adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan tipe objek x dalam suatu himpunan yang disebut dengan daerah asal dengan sebuah nilai unik fx pada himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil fungsi tersebut. Nah, contohnya di sini kita punya fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi dengan 2x. Kita akan mencari nih nilai F4. F4 yang artinya apa? X-nya itu kita ganti dengan 4. Sehingga kita peroleh 4 pangkat 2 dikurangi 2 kali X-nya kita ganti 4. 2 kali 4 sama dengan 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Nah, sekarang kita akan mencari nilai F4 plus H. Sehingga X-nya kita ganti dengan 4 plus H. Sama dengan 4 plus H pangkat 2 dikurangi 2 kali 4 plus H. Kita kalikan 4 plus H pangkat 2 sehingga kita peroleh 16 plus 8H plus H pangkat 2. Lalu ini kita kalikan masuk 2 kali 4, 8, min kali plus min 2H sama dengan 8 ditambah 6H ditambah H pangkat 2. Dari mana 8-nya? 8 dari 16 dikurangi 8, diperoleh 8, 8H dikurangi 2H, diperoleh 6H. Nah, sekarang kita akan mencari F4 plus H dikurangi F4. Yang artinya apa? F4 plus H kan sudah ada nih di poin B. Nah, F4 juga ada nih di poin A. Kalian tinggal kurangkan aja. 8 plus 6H plus H pangkat 2 dikurangi 8. 8-nya dari mana? 8-nya dari F4. Nah, di poin A hasilnya 8. Sehingga kita peroleh 6H plus H pangkat 2. Dari mana 6H plus H pangkat 2? 8 dikurangi 8 itu 0, jadi kita tidak perlu menulisnya. Sehingga kita tinggal peroleh 6H plus H pangkat 2. Lalu yang terakhir kita F4 plus H dikurangi F4 dibagi H. Sama dengan kita peroleh F4 plus H min F4 ada di poin C yang hasilnya 6H plus H pangkat 2. Tinggal kita tuliskan dibagi H. Hanya kita distribusikan ke depan sehingga hanya kita bisa coret ya. Tinggal 6 plus H dicoret atau dibagi. 6 plus H. Hasilnya 6 plus H. Itu contoh fungsi ya. Lalu kita juga akan mempelajari tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap itu jika kita punya f min x sama dengan fx, maka dia itu disebut fungsi genap. Artinya apa? Fx. Kalian cari fx-nya, lalu kalian juga cari f min x-nya. F min x-nya dari mana? X-nya kalian ganti dengan min x. Nanti kalau hasilnya sama, itu artinya fungsinya genap. Nah, kalau ternyata hasilnya itu tidak sama, berarti dia fungsinya ganjil. Di sini dilihatkan f min x sama dengan min fx itu fungsi ganjil. Contohnya kita punya fx sama dengan x pangkat 2 min 2. Kalian mau lihat nih ganjil atau genap. Kalian tinggal ubah x-nya menjadi min x. Kalian x-nya jadi min x, min 2, min x pangkat 2, hasilnya x pangkat 2. Kenapa hasilnya x pangkat 2? Karena min dikuadratkan jadinya positif. Oh, ternyata f min x-nya itu sama dengan fx. Sesuai dengan rumus yang di atas, fungsi ini disebut fungsi genap. Nah, berikutnya kalau kita punya fx sama dengan x pangkat 3 min 2x. Kita ubah nih min x-nya. X-nya jadi min x. Min x pangkat 3 min 2 kali min x. Min x pangkat 3 plus 2x. Kenapa plus? Karena min kali min. Sehingga kita peroleh minnya kita keluarkan jadi x pangkat 3 min 2x. Coba perhatikan. Nah, x pangkat 3 min 2x itu kan fx. Sehingga ada negatif fx. Nah, artinya f min x sama dengan min fx.
Sesuai rumus yang di atas, kita peroleh bahwa fungsi ini adalah fungsi ganjil. Seperti itu fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi kalian nggak perlu bingung nih dari mana min X-nya. Itu adalah sudah sebagai ketentuan bahwa fungsi genap dan fungsi ganjil itu kita masukkan X-nya jadi min X. Apakah dia jadi Fx atau jadi min Fx. Seperti itu. Nah, kalau fungsi trigonometri, kalian sudah tidak asing lagi ya dengan fungsi trigonometri. Ada sin, kosekan, tangen, dan kotangen. Kalian bisa pelajari lagi, kalian juga bisa menentukan fungsi dari trigonometri dengan menggunakan aplikasi GeoGebra yang sudah kalian download. Nah, ini ada rumus perkalian sinus dan kosinus. Nah, kalian juga sudah familiar dengan ini karena di bangku SMA sudah pernah kalian pelajari. Nah, ini ada latihan soal. Kalian nggak perlu bingung gimana cara mengerjakannya, karena di depan tadi contoh soalnya udah banyak sekali. Nah, sekarang contoh soalnya tinggal kalian kerjakan sesuai penjelasan yang saya tadi jelaskan. Ini juga fungsi genap dan ganjil. Kalian tinggal tentukan f min x-nya. Apakah jadi ada di fx atau min fx. Nah, kalian tinggal kerjakan. Itu ya, kalau hasilnya fungsi genap, ya fungsi genap aja. Kalau fungsi ganjil, ya fungsi ganjil aja. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 9 ini. Tetap semangat belajar, semoga kalian masih tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.